Bismillahirrahmanirrahim. Cek suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Sudah oke suaranya, mohon disampaikan di kolom komentar kalau tidak jelas. Jelas ya? Baik, syukran. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah merespon. Kita mulai Zoom kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala malam hari ini berikan kita berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat, serta Allah sibukkan kita dalam kebaikan. Karena kalau kita tidak sibuk dalam kebaikan, ya hakikatnya kita akan sibuk hanya dalam dua hal. Kalau tidak sibuk dalam kebaikan, maka sibuknya dalam keburukan atau kesia-siaan, tidak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu, ayah bunda semuanya tidak menyibukkan dirinya dalam suatu yang baik, pasti disibukkan dalam hal yang buruk atau yang sia-sia. Kalau Bapak Ibu tidak ikut bermajelis, mungkin malam hari ini mungkin yang dikerjakan itu aktivitas-aktivitas yang sia-sia, scrolling gitu ya, nonton TikTok, macam-macam, nonton Netflix dan lain-lain. Nah, bersyukurlah, beruntunglah kita pada malam hari ini Allah sibukkan kita dalam kebaikan. Dan semoga setiap pengorbanan dari Bapak Ibu semuanya yang dilakukan, entah itu pengorbanannya berupa kuota, berupa infak, dan apapun itu, sekecil apapun itu, Allah ganjar dengan pahala terbaik, begitu ya. Karena Bapak Ibu sudah berkorban, bermajelis di saat yang sama, teman-teman yang lain, orang-orang yang lain di jam seperti ini, jam enaknya rebahan, jam enaknya nonton TV, tapi Bapak Ibu memutuskan untuk belajar. Mudah-mudahan Allah ganjar dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Alvin Firdaus, biasa dipanggil disapa Bang Alvin. Izin membersamai Bapak Ibu 1 jam ke depan bersama guru kita dalam majelis yang kita muliakan, yaitu majelis hijrah bersama UAS. Ahlan wa sahlan untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali ikut? Alhamdulillah sudah 1 tahun, Masya Allah. Ada yang baru pertama kali ikut? Katakan saya kalau ada yang baru pertama kali ikut. Saya, Desta, saya, Ibu Eni, 3 orang aja. Sudah 1 tahun, Masya Allah. Luar biasa. Baik, lebih dari 1 tahun ya Bapak Ibu, program Hijrah Bersama UAS ini kita hadirkan secara online dalam rangka untuk menjembatani Bapak Ibu belajar secara langsung lewat Zoom ini, dan supaya bisa lebih interaktif bersama guru kita, bisa tanya jawab langsung, bisa berdiskusi dan lain-lain. Kira-kira 1 tahun lebih berjalan, Bapak Ibu dapat manfaat apa? Saya pengen tahu. Coba bagikan di kolom komentar, dapat manfaat apa? Setelah rangkaian berminggu-minggu, berbulan-bulan, apa yang hari ini dirasakan? Coba berbagi di kolom komentar. Apa yang dirasakan selama ini? Ketenangan hati, hidup lebih tenang dan terarah. Apalagi, Bang Alvin, saya nggak dapat apa-apa. Apa tulis aja. Alhamdulillah dapat ilmu dan wawasan. Menjadi jauh lebih baik, lebih tenang saat menghadapkan dengan hal yang nggak disangka, luar biasa. Banyak tambahan ilmu dari UAS, tahu mana yang harus sabar, mana yang harus tegas. Tambah ilmu Bang Alvin, jadi lebih rajin belajar ilmu. Keren-keren.
Baru mulai hari ini, Bang Alvin, siap. Dapat semua yang baik. Jodoh aja yang belum. Wah, ini Kak Feni dari Medan. Akhwat kayaknya. Ikhwan-ikhwan mana? Suaranya Ikhwan. Ada akhwat yang belum dihalalkan. Kak Feni dari Medan. Oke, baik. Kak Feni, mudah-mudahan segera Allah datangkan jodoh yang terbaik. Nggak apa-apa kaya raya. Nggak apa-apa ganteng. Yang penting soleh. Minta semuanya. Oke, terima kasih yang sudah merespon. Bapak Ibu, sudah jam 8 pas ya. Seperti biasa jam 8 pas kita akan mendengarkan. Kita cek dulu apakah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, sudah ya. Bapak Ibu yang Allah, saya sampaikan beberapa aturan untuk kita belajar pada malam hari ini di Zoom. Mungkin untuk yang baru pertama kali hadir, ya kami sampaikan bahwa kalau sebisa mungkin Bapak Ibu tidak nyambil-nyambil, fokus untuk belajar, duduk yang tegap, siapkan buku catatan. Kalaupun nggak ada buku catatan yang lain, Alvin hari ini sudah zamannya modern, ya siapkan aja device yang lain, pakai HP atau pakai notepad, silakan, tafadhol, apapun itu. Tapi kami harapkan apa yang disampaikan itu dicatat, karena mengikat ilmu hanya dengan tulisan, supaya Bapak Ibu bisa paham dan harapannya bisa mengajarkan kembali. Ya. Kemudian kami menganjurkan Bapak Ibu untuk buka kamera. Meskipun majelis kita secara virtual, kami menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk tetap menjaga adab-adab dalam belajar, tidak sambil rebah-rebahan, ya. Jadi seolah-olah kita sedang duduk bersama UAS, jadi kita duduk bermajelis melingkar gitu depan guru kita, tatap wajah guru, ya dengan harapan kita berdoa, apa yang disampaikan oleh guru itu menghujam dalam dada kita, bisa kita amalkan, begitu ya. Maka saya menganjurkan kepada Bapak Ibu untuk buka kamera. Kan gak enak kalau Tuan Guru menyampaikan juga tutup kamera, atau saya nge-host juga tutup kamera, gak enak. Maka yuk, seriuskan, kita belajar sama-sama. Oke, gak lama, cuma 1 jam kita belajar. 1 jam dari 24 jam yang kita punya untuk bermajelis, ya. Baik, saya yakin Bapak Ibu sudah nggak sabar, kita awali majelis kita dengan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema malam hari ini, temanya ngeri-ngeri sedap. Ya, temanya ngeri-ngeri sedap. Ini berkaitan dengan sholat, Bapak Ibu ya. Sholat berjamaah. Dalam sebuah hadis, itu disampaikan bahwa Nabi memberikan peringatan keras gitu ya. Yang bunyi hadisnya artinya seperti ini. Demi jiwaku yang ada pada tangannya, aku telah bermaksud memerintahkan untuk mengambil kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian aku memerintahkan azan sholat untuk dikumandangkan. Lalu aku memerintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang berjamaah. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku membakar rumah mereka. Ini laki-laki yang sholat berjamaah, sholat fardunya di rumah, itu diperingatin sangat keras oleh Nabi, akan dibakar rumahnya. Nah, kita pengen dengarkan lebih detail seperti apa tadabbur atau tafsir dari hadis ini, begitu Bapak Ibu ya, bersama guru kita. Baik, kepada yang kami muliakan guru kita, Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, kami persilakan. Afdal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada, yang mengikuti kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, selalu dalam rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita malam hari ini, aku akan bakar rumah mereka. Kalimat ini, poin pertama, kalimat ini berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. La uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan membakar rumah mereka. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Yang ada dalam Sahih Al-Bukhari pasti sahih. Yang kedua, hadis ini juga ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Artinya hadis ini bukan sesuatu hadis yang aneh, yang asing. Tapi hadis ini adalah ucapan Nabi SAW
yang dilihat dari metodologi ilmu hadis, hadisnya sahih, tidak diragukan sedikit pun. Tentang status kualitas kesohihan hadis ini sahih, derajatnya tinggi karena ada dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian apakah hadis ini pernah diamalkan Nabi? Apakah ada rumah orang yang memang betul-betul dibakar oleh Nabi? Ternyata tidak ada satupun rumah yang dibakar oleh Nabi SAW. Lalu kalau begitu kategori hadis ini masuk ke dalam, ada hadis-hadis yang disebut dengan at-targhib wa tarhib. Targhib artinya motivasi untuk beramal. Siapa yang sholat di masjid ini dapat pahala 100.000 derajat. Itu memotivasi untuk beramal. Lalu tarhibnya, ancamannya, siapa yang tidak sholat berjamaah rumahnya akan dibakar. Itu bukan berarti mengandung makna hukum bakarlah rumah mereka, tidak ada. Nabi tidak pernah membakar, Abu Bakar Siddiq tidak pernah membakar, Umar tidak pernah membakar, Utsman tidak pernah membakar, Ali tidak pernah membakar, Khulafaur Rasyidin tidak pernah membakar. Jadi hadis ini dipahami sebagai hadis tarhib, memberikan ancaman supaya jangan sampai dilakukan. Apakah model begini juga berlaku dalam bahasa kita? Ya, ada orang yang kalau kamu macam-macam nyawa melayang. Sebenarnya tidak ada nyawa melayang, tidak membunuh karena dia tahu konsekuensinya kalau dilakukan berarti dia akan ditangkap polisi, akan melanggar HAM dan seterusnya. Lalu apa fungsi kalimat itu? Substansi kalimat itu apa? Maknanya bahwa dia sebagai sebuah ancaman. Masih di poin yang satu, poin pertama, bahwa orang yang tidak sholat, maka perbuatannya itu dosa besar. Dari mana tahunya dosa besar dengan dosa kecil? Menurut ulama, cara mengetahui kalau suatu dosa itu dosa besar adalah dengan cara melihat adanya ancaman dalam satu perbuatan. Jadi kalau ada ancaman Nabi dalam satu perbuatan, melakukan perbuatan dosa atau meninggalkan suatu perbuatan baik, dia dianggap sebagai dosa besar kalau di dalamnya ada ancaman. Man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, kelapangan rezeki, falam yudhahi, dan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, ancaman. Berarti orang yang meninggalkan berkurban, tidak berkurban, berarti dia melakukan dosa besar. Maka di dalam hadis ini juga ada ancaman. Siapa yang melakukannya, berarti rumah dia akan dibakar. Maka ketika ada ancaman, berarti perbuatan itu wajib dan meninggalkannya berarti adalah sebuah dosa besar. Ini memahami, ada alatnya untuk memahami teks. Yang usia teks ini 1447 tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau memahami teks Jawa, berarti kita mesti paham bahasa halus. Ada bahasa kasar, ada bahasa halus. Nah, begitu juga kalau kita mau memahami teks Arab, berarti kita mesti paham nahu, gramatikal, sorof, perubahan kata, balaghah, sastra, dan kemudian konteks kalimat itu diucapkan kapan dan bagaimana masyarakat saat itu menerima sebuah ancaman. Boleh jadi suatu kata tidak lagi dipakai sekarang sehingga kalau dipakai aneh. Begitu juga dengan ungkapan-ungkapan, banyak ungkapan mesti dipahami bagaimana konteksnya di zaman itu. Jadi makna ucapan Nabi ini adalah ancaman bagi siapa yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Kenapa kamu sampai masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat, nanti dia mati, dimasukkan ke dalam neraka saqar. Lalu Allah bertanya untuk ngasih tahu bagi yang hidup, ma salakakum fi saqar, kenapa kamu tinggal di neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, karena kami tidak sholat. Ini ada dalam surat Al-Muddathir
ayat 42-43. Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa salah satu sebab orang masuk ke dalam surga, ada pintunya namanya babus shalah. Dan orang yang masuk ke neraka juga ada pintunya. Dan salah satu penyebabnya karena tidak masuk dalam golongan orang yang sholat. Dan nama nerakanya juga disebutkan, nama nerakanya neraka sakar. Ada perbuatan selalu dikatakan mereka akan masuk dalam neraka khalidina fiha, kekal selamanya. Tapi ini masuk dan dijelaskan nama nerakanya, yaitu neraka sakar. Dan disebutkan pula sebabnya kenapa kalian masuk. Jadi ada ayat yang bersifat umum, neraka, udah cukup, masuk neraka. Nah, ini lebih spesifik lagi, masuk neraka. Nama nerakanya neraka sakar. Dan mereka ini lam naku minal musallin, mereka tidak melaksanakan sholat. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati salatu. Yang pertama kali dihitung, dihisab, dikira dari seorang hamba adalah salatu, salatnya. Jadi siapapun dia, pertama kali nanti dihitung dari amal-amalnya itu. Zakatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, mahabbahnya kepada para ulama. Tapi yang pertama kali standar adalah sholat. Anak saya kok nggak lulus, Pak? Dia rajin baca Quran, hafal beberapa surat, orangnya disiplin, kok nggak lulus? Mohon maaf ya, Pak. Kendalanya kami bukan lihat hafalannya. Kendalaannya di standar berkas. Dia gagal di pemberkasan. Emang berkasnya gimana? Harus ada ijazah MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ternyata dia tidak ada ijazahnya. Maka dia tidak lulus. Kena di pasal pertama. Ada orang yang hebat, brilian. Tapi kemudian ketika acara wisuda nggak boleh ikut. Oh, dia lebih hebat analisanya, bahasa Inggrisnya hebat. Kenapa? Dia tidak terdaftar. Maka orang yang tidak terdaftar. Nah, ya, jadi registernya kita itu, terdaftarnya kita itu lewat sholat itu. Nah, awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah, yang pertama kali ikut tes CPNS, yang pertama kali apa? Seleksi berkas, dicontreng. Mau jadi apa? Dosen. Ada S2? Ada. Apakah linier? Iya. Ada surat keterangan dokter? Ada. Ada surat sehat? Ada. Ada kelakuan baik? SKCK? Ada. Nggak lulus di seleksi pemberkasan? Ya nggak lulus, walaupun cerdas. Walaupun S3. Yang diminta S2, dia punya S3, tapi nggak lulus di pemberkasan. Nah, pemberkasan kita pertama itu nanti sholat. Bahwa ada sedekah memberangkatkan orang menuntut ilmu itu nanti. Mohon maaf. Nah, jadi inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba adalah sholat. Mohon izin. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, apa sholat itu? Sholat itu apa? Sholat itu adalah padanan katanya as-sholatu ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Nah, sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Khawatirnya nanti orang ketika ditanya, kamu udah sholat? Saya sudah berdoa, ngapain saya sholat?
Karena sholat adalah doa. Sholat adalah doa, tapi doa bukan sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan sholat menurut istilah aqwalun, ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu ucapan. Wa aqwalun ucapan. Wa af'alun perbuatan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud. Duduk antara sujud lagi, tasyahud. Mufattatahatun bitakbir. Dibuka dengan takbir. Allahu Akbar. Wa mukhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Nah, itulah dia. Dari mulai takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca ayat, membaca fatihah, membaca ayat, kemudian ruku, i'tidal, duduk antara dua sujud, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, duduk, tasyahud, kemudian salam. Itulah dia yang dimaksud dengan sholat. Berikutnya yang kelima. Kalau saya nggak sholat, terus emang kenapa kalau nggak sholat? Itu orang Eropa nggak sholat, orang Jepang nggak sholat, orang Tiongkok nggak sholat, negaranya maju. Kenapa kalau saya tidak sholat? Sholat adalah doa. Doa itu isinya dua. Ingin kebaikan, selamat dari kejelekan. Jadi ketika orang naik pesawat, saat itu dia dua. Satu, ingin selamat sampai tujuan, dan jangan sampai kecelakaan. Nah, ketika orang tidak sholat menurut ajaran Islam, sesungguhnya orang itu pasti akan melakukan sholat dalam tanda kutip dengan cara yang lain. Jadi pada hakikatnya tidak ada di dunia ini orang yang tidak sholat. Tidak ada. Nah, tolong paham ya. Gimana cara menjelaskannya? Bahwa kalau ada orang mengatakan, saya nggak sholat. Dia sebenarnya melaksanakan sholat, tapi bukan sholat. Dia melaksanakan sholat, ada harapan dalam hatinya. Harapan ingin dapat yang baik, dan keinginan supaya jauh dari yang tidak baik. Itu sholat. Tapi dia tidak sholat. Dia tidak tegak, tidak baca iftitah, tidak baca fatihah, tidak baca ayat, tidak ruku, tidak i'tidal, tidak sujud, tidak tasyahud, tidak salam. Tapi sebenarnya dia sholat. Nah, gitu memahaminya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sholat menurut versi Islam, maka sesungguhnya kita pasti melakukan sholat dengan cara yang lain. Orang ateis yang nggak bertuhan. Apakah mereka itu sholat? Iya. Mereka itu dalam hatinya pasti bangun pagi. Mudah-mudahan pagi ini lebih cerah, lebih baik, lebih bahagia. Semangat, bahagia. Dan mudah-mudahan semua kejelekan jauh. Dia sedang sholat. Cuman dia tidak sholat menurut ajaran Islam. Jadi siapapun yang tidak melaksanakan sholat menurut Islam ini, dia akan melaksanakan sholat menurut aliran, menurut agama, menurut hawa nafsu, menurut. Bahkan dia nama yang dia sembah pun tak tahu. Tapi dia yakin ada. Kalau ditanya, agama kamu apa? Tuhan terlalu sempit untuk dikerangkeng oleh satu agama. Tapi kamu percaya sama Tuhan? Saya percaya sama Tuhan. Namanya nggak penting. Yang penting Tuhan itu ada. Cara beribadah kepadanya, terserah.
bisa pejam mata, ingat. Jadi pada hakikatnya orang yang tidak sholat, dia pasti akan sholat dengan caranya yang lain. Pasti itu. Karena memang fitrah dalam diri manusia ini. Ya ingin sholat, ingin menyembah, ingin bersyukur, ingin berdoa. Sama seperti orang kalau tidak makan, dia pasti akan memakan makanan yang tidak sehat. Ibunya pagi masak telur, masak nasi, masak sayur. Makan ya, dia bilang saya nggak perlu makan. Ternyata setelah sampai di sekolah, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, teng, jam 10. Mulai lapar. Dia akan makan sosis, dia akan makan ini. Dia tidak makan nasi, tapi dia akan memakan yang mirip-mirip nasi. Ini sebagai salah satu perbandingan bagaimana orang yang tidak mau sholat, maka dia akan melaksanakan sholat dengan cara dia sendiri. Dengan menyebut Tuhan dia sendiri. Nah inilah yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat nama, membuat-buat cara, membuat-buat teknis. Fi amrina hadza, dalam agama Islam ini, ma laisa minhu, dan tidak ada sangkut paut dengan ajaran Islam. Wa huwa raddun, maka orang itu mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6. Orang baru bisa sholat kalau dia bisa mengecilkan dirinya. Karena begitu kita masuk ke sholat, kita langsung angkat kedua tangan dan berkata, Allahu Akbar. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa mengecilkan dirinya. Kalau orang masih merasa saya, nggak bisa dia Allahu Akbar. Nggak bisa. Kenapa? Karena masih ada egonya. Makanya orang-orang yang masih ada ego susah dia untuk bersyahadat. Karena belum membesarkan Allah. Besarkan Allah dalam hatimu, maka dia akan kecil di pelupuk matamu. Ketika dia angkat tangan, Allah Akbar. Saya bukan profesor doktor, saya bukan spesialis, saya bukan apa-apa. Waktu itulah baru mampu dia berkata, Allahu Akbar. Yang besar itu hanya Allah saja, sedangkan aku kecil. Nah, jadi kalau kita lihat masih ada orang, saya ini Islam Pak Ustadz, tapi ya kalau sholat ini, itu masalahnya, orang selalu masalahnya akhlak. Ini tidak berakhlak. Sebetulnya masalahnya bukan akhlak, masalahnya adalah tauhid. Orang yang tidak sholat itu masalahnya, orangnya baik Pak Ustadz, orangnya sopan, santun, ngomongnya nggak tinggi. Berakhlak. Iya, tapi kalau dia nggak sholat, itu masalahnya adalah tauhid. Masalah mentauhidkan Allahnya dia kena. Ketika kita bisa mengecilkan semua, mengecilkan jabatan, mengecilkan kekuasaan, mengecilkan popularitas, mengecilkan ilmu, mengecilkan diri kita sendiri. Yang besar itu hanya Allah. Saat itu barulah Allahu Akbar. Diulang sampai 2 kali. Allahu Akbar kabira. Pelajaran yang ke-7. Ada lagi penyakit manusia. Sudah dinobatkan sebagai filosof yang berpikir lepas.
Sudah dinobatkan sebagai orang tercerdas. Lalu kemudian gelar profesor segala macam. Maka ketika itu orang juga nggak bisa sholat. Dia harus berani berkata, walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Segala pujian yang banyak itu hanya milik Allah. Karena kalau masih dia merasa pujian itu ada pada saya, nanti ketemu dengan filosof-filosof kalangan rasionalis, kabarnya kamu udah sholat ya. Kabarnya kamu udah masuk Islam. Takut kehilangan pujian. Kalau udah bisa mengecilkan selain Allah, langkah step berikutnya adalah tidak ada pujian. Yang memiliki pujian hanya Allah. Kalau kita hari ini dipuji sebagai kepala daerah, sebagai kepala dinas, kepala kantor, sebagai dosen, sebagai ilmuwan. Lalu kita dipuji. Sesungguhnya pujian itu adalah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Ini yang ketiga. Dalam doa ini. Tapi pembahasan yang kedelapan. Besarkan Allah, kecilkan kita. Segala puja-puji milik Allah, segala dosa punya kita. Yang suci Allah, yang kotor kita. Baru bisa sholat. Kalau tiga ini berhasil, baru bisa sholat. Coba cari doa-doa dalam sholat itu. Apa ada doa dalam sholat itu? Janganlah kami begini, janganlah kami begini, janganlah kami begini. Itu nanti doa sendiri kepada Allah SWT. Tapi yang diatur oleh Nabi SAW. Ada satu doa ketika dia dibaca bergoncanglah tiang. Kenapa? Tiang-tiang aras karena kekuatan. Apa doanya? 3. Sampai pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun ingin mencatat doa yang kau baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini 3 ini yang merusak. Merusak hubungan keluarga, pertemanan, persahabatan. Merasa besar, ingin dipuja-puji, merasa suci. Nah, ketika orang sudah mampu menghilangkan ini, yang besar itu Allah. Yang memiliki pujian Allah. Yang maha suci itu Allah. Kalau mampu, barulah dia dikatakan sebagai orang-orang yang sholat. Pembahasan terakhir nomor 9. Bahwa sholat itu adalah tidak terjebak pada rutinitasnya. Banyak sekali sekarang kita lihat orang yang melaksanakan suatu rutinitas. Begitu ditanya, akhirnya ini apa nanti? Akhirnya ini gimana nih? Aduh, nggak tahu. Nah, kalau sholat itu jelas. Dia bukan sekedar tegak, ruku, sujud, mengaku diri kecil, segala macam. Tapi, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu 9 poin pembahasan kita malam ini. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau. Sebagaimana biasa, setelah 30 menit kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah melewati satu sesi materi. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya seperti yang mungkin Bapak Ibu sangat-sangat harapkan gitu ya, sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab malam hari ini, insya Allah masih ada waktu kurang lebih setengah jam ke depan ya. Kita bisa bertanya langsung kepada guru kita. Saya sudah melihat ada beberapa orang yang sudah raise hand. Saya persilakan dari yang paling kiri. Bapak Fahrul Rozi.
Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan terima kasih pada Tuan Guru Profesor Haji Abdul Somad yang sudah memperkenankan Piang untuk bisa bertanya. Ada beberapa poin yang ingin Anda tanyakan, Ustaz. Yang pertama, apa maksud dari surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu yang kedua, di dalam sholat itu kan ada rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Kemudian untuk rukun qauli ini, apakah harus terdengar oleh telinga sendiri? Dan jika tidak terdengar, maka apakah sholatnya tidak sah? Mungkin itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawailun maknanya dua. Fawailun celakalah dia. Makna yang kedua, fawailun neraka waillah baginya. Makna yang pertama, fawailun celakalah dia. Makna yang kedua, fawailun neraka waillah baginya. Dua-duanya jelek. Lil musallin, bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya. Makna lalai di sini dua. Yang pertama, melalaikan sholat sampai nggak sholat sama sekali. Yang kedua, lalai dalam sholat. Dia sholat, tapi dia lalai. Mungkin ingatnya sama Allah cuman di takbiratul ihram dengan salam. Allahu Akbar. Habis itu mulai pikirannya kemana-mana. Lalu kemudian sampai di salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu disebut dengan fawailul lil musallin. Jadi kalau ada orang mengatakan ya saya ini udah sholat. Yang penting udah sholat. Belum halus kajinya. Maka baca Quran itu ada baca kasar. Ada baca halus. Jadi kalau mau halus itu adalah fawailul musallin. Oke, untuk orang awam lalai sholat, nggak sholat. Tapi yang lebih parah adalah fawailul musallin, lalai di dalam sholat. Dia sholat, tapi dia lupa kepada Allah SWT. Yang kedua tentang rukun. Rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi. Rukun qalbi. Rukun qalbi ini ada qasad, ta'arad, ta'yin. Saya sholat ini ya memang betul-betul sadar, memang betul-betul sengaja bahwa saya sedang sholat. Sholat apa? Usolli fardal isya. Saya sholat isya. Sholatnya sholat apa? Sholat isya. Sengaja atau nggak sengaja? Sengaja saya sholat. Bukan nggak sengaja, tiba-tiba nggak sengaja. Sholat. Sholatnya sholat isya. Sholat sunnah apa? Sholat fardu? Fardal isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi imam apa makmum? Ma'muman lillahi ta'ala. Itu rukun qalbi. Kemudian rukun fi'li, rukun perbuatan. Tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Nah, ini adalah fi'li, perbuatan. Yang ketiga adalah rukun qauli. Kalau enggak diucapkan, rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir. Apakah rukun qauli ini mesti diucapkan? Dilafalkan? Jadi sahabat pun juga bingung. Sahabat Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, sahabat, orang yang bertemu dengan sahabat tabi'in. Tabi'in bingung. Sahabat Nabi tentu melihat Nabi.
Tapi tabi'in yang tidak ketemu dengan Nabi, bingung bagaimana Nabi itu kalau sholat. Maka mereka bertanya kepada sahabat. Lalu kemudian mereka tanya kepada salah seorang sahabat Nabi. Bagaimana Nabi itu ketika rukun qauli, dia mulutnya bergerak atau tidak? Kata sahabat Nabi ini, Nabi itu mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Nabi itu membaca. Dari mana kamu tahu Nabi membaca itu? Karena mulutnya bergerak. Dia jenggotnya. Bittirabi lihyatih. Kami tahu Nabi itu membaca dari jenggotnya bergoyang. Jadi kalau orang jenggotnya bergoyang, itu berarti rahangnya bergerak. Berarti dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah itu tentang rukun qauli. Rukun qalbi, hati. Rukun qauli, ucapan. Rukun fi'li, perbuatan. Demikian tentang pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kami persilakan berikutnya untuk Ibu Desta Leste. Saya izin sebentar, saya tetap dengar suaranya. Ada yang mau saya tetap dengar. Lanjut nih. Siap, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz yang mau saya tanyakan. Mungkin nggak ada kaitannya sedikit ya. Yang mau saya tanyakan kalau misalnya jadi saya setiap habis sholat, kebetulan saya dari Timor Leste. Halo Ibu, semua silakan. keluarga. Iya Ibu, Timor silakan. Leste. Ya. Jadi pas kerusuhan itu semua nggak ada satupun yang tersisa, tinggal saya. Pas itu karena saya lulus SD, saya udah ikut mengungsi lah. Jadi setelah 12 tahun kemudian baru ketemu lagi dengan keluarga saya. Nah pas saya pulang itu saya nggak tahu ternyata statusnya itu keluarga saya sudah murtad semua. Tapi di saat itu saya sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah An-Nur Timor Leste. Jadi saya tahu betul kondisi keluarga saya Pak. Keluarga saya Ustadz. Jadi emang agama sama sekali. Jadi kami ada 9 bersaudara itu, yang Muslim tinggal saya sendiri. Ini yang sampai dengan saat ini saya sudah berumah tangga dan saya sudah dewasa. Saya sudah berumah tangga. Yang masih dalam pertanyaan saya itu adalah kenapa setiap kali saya habis sholat dan saya berdoa untuk masih berdoa supaya Allah memberikan hidayahnya kepada keluarga saya selalu seperti sesak gitu. Hanya doa hanya kepada mereka aja. Dalam kondisi apapun kalau saya berdoanya tentang mereka, saya selalu sesak. Selalu kayak tidak bisa, kayak berhenti gitu, kayak sudah tidak bisa berdoa lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang tua saya, terutama papa saya setelah masuk Katolik itu, papa saya tidak pernah ke gereja sama sekali. Dan tiap saya berkunjung, papa saya sekarang sudah tua Pak. Itu nanti statusnya seperti apa ya Pak ya? Dia sampai sekarang sih emang tidak pernah sholat sih. Tapi kalau saya diajak ngobrol terkait Islam, dia masih paham gitu. Paling itu aja Ustadz. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa kondisi kita tidak bisa berkata-kata, speechless. Sangat bahagia ketika melihat Ka'bah pertama kali, terkejut, kaget. Sangat sedih
ketika dapat kabar orang tua meninggal. Jadi ibu tidak bisa berdoa, tidak bisa ngomong, itu karena ledakan emosi. Emosi di situ bukan marah ya. Orang selalu mengatakan, ini saya emosi nih. Emosi itu adalah senang, cinta, benci, marah, itu emosi semua. Jadi manusia ini punya emosi. Jadi yang terjadi pada diri ibu, diri saya, diri kita semua ketika kita sedang dalam keadaan sangat sayang, sangat benci, sangat marah, sangat kaget. Jadi kita sedang berada dalam titik puncak emosi. Kemudian tentang orang tua, siapapun, kalau masih nyambung dengan Islam, ya kita ajak dia bersyahadat. Kalau bisa ada saksinya. Sehingga nanti kalau meninggal dunia, diselenggarakan jenazahnya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Gitu. Jadi bimbing untuk bersyahadat. Dakwah ini ya minal mahdi ilal lahdi. Nggak ada cerita karena udah tua ya udah biarin. Enggak. Tetap diajak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada saksi, buat surat supaya tidak menjadi sengketa nanti ketika terjadi sesuatu hal meninggal dunia, bisa dilaksanakan sholat jenazah. Ibu merupakan orang yang dipakai oleh Allah SWT. Allah kalau sayang kepada seorang hamba, dia pakai hamba itu. Luar biasa yang ibu alami dalam hidup ibu. Terjadi konflik, masih kanak-kanak, kemudian 12 tahun terpisah dengan keluarga. Setelah jumpa rupanya mereka, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Dari 9 hanya tinggal 1. Itulah yang membuat ibu tidak bisa berkata-kata itu karena emosi yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah buat ibu dan sahabat saudara yang seperti yang ibu alami tetap istiqomah. Tetap kuatkan ibadah. Tetap berdakwah. Jangan sendirian. Bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di sana. Demikian ibu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga menjawab ya Ibu Desta dari Timur Leste. Semoga Allah kuatkan. Kami persilakan berikutnya Ibu Marniwati. Silakan dibuka mic-nya Ibu Marni. Silakan Ibu dibuka dulu mic-nya. Oke, sampaikan pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang perlu saya ucapkan yang pertama karena bisa langsung berkomunikasi sama Ustadz Abdul Somad. Ya. Perkenalkan nama saya Marniwati. Saya tanya Ustadz. Saya itu punya om. Om saya itu alhamdulillah orangnya baik sekali. Suka bersedekah. Tapi sayangnya beliau itu jarang melaksanakan sholat, Ustaz. Beliau itu Ustaz, saya mohon nasihat dari Ustaz. Kira-kira nasihat yang seperti apa yang harus saya sampaikan ke om saya tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Tadi kita sudah bahas 9 poin. Jadi kalau
kalau ada kajian keluarga, cari ustadz yang menjelaskan tentang masalah sholat, arisan keluarga. Itu yang pertama. Kalau ada keluarga itu yang omongannya didengar, orang-orang yang dituakan, orang sepuh, ya itu juga bisa dipakai. Lisannya, numpang mulutnya. Bahannya tetap dari kita. Nah, jadi yang pertama ngundang ustadz, acara arisan keluarga. Yang kedua adalah dari tokoh di antara keluarga itu sendiri. Yang ketiga, ya melalui kajian malam ini, di-share linknya supaya dia nonton. Yang keempat, kalau ada tetangga, jiran yang sakit, yang meninggal, itu dibawa. Bawa dia ngeliat orang meninggal, orang sakit. Itu juga memberikan efek psikologis yang luar biasa. Lalu kemudian yang tak kalah pentingnya adalah doa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Salat tahajud, salat hajat, minta kepada Allah supaya dibukakan Allah pintu hatinya supaya dia salat. Mungkin itu Ibu Marniwati. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sudah 3 penanya, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Saya persilakan Bapak Engkus dari Sumedang. Terima kasih, Mas Adin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Engkus. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Amin. Perkenalkan, saya Engkus dari Sumedang. Alhamdulillah, sudah setahun ini saya mendapatkan sholat wajib, sholat qadha ya, sholat qadha wajib. Dan mohon doanya supaya istiqomah. Amin, amin. Yang mau saya tanya, bagaimana ketika kita sedang mengqadha sholat, terus ada yang bermakmum kepada kita, apakah sah berjamaah atau bolehkah kita mengqadha sholat dengan bermakmum kepada orang lain? Terus yang kedua adalah ketika kita sedang dalam perjalanan mengqashar sholat, nah apakah qadha sholat itu bisa dikosor juga atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya, Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya atas pencerahan. Baik. Pak Engkus dari Sumedang. Kalau Bapak sedang mengqadha sholat, saat Bapak sedang mengqadha sholat, lalu datang orang dari belakang mau mengangkat Bapak jadi imam. Dia mau bermakmum kepada Bapak. Apakah boleh beda niat imam dengan niat makmum? Imamnya qadha, makmumnya ada. Maka menurut mazhab Syafi'i boleh, bisa. Menurut mazhab Syafi'i bisa berbeda niat imam dengan niat makmum. Dalilnya mana? Dalilnya setelah sahabat Nabi sholat bersama Nabi, ada salah seorang sahabat duduk di masjid. Lalu kemudian datang seorang yang terlambat, minta supaya sahabat Nabi ini jadi imam. Nah, dalam kasus ini berbeda niat imam dengan niat makmum.
Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Karena imamnya ini, dia tadi sudah sholat. Sholatnya sudah terlaksana. Sekarang dia sholat untuk yang kedua. Misalkan ibu nunggu bapak di rumah. Bapak sholat di masjid, sholat maghrib. Bapak sholat maghrib di masjid. Pas pulang, ibu bilang, "Pak, kita sholat lagi yuk." Bapak sholat lagi maghrib yang kedua. Sholat yang kedua itu sunat. Sedangkan ibu yang pertama adalah wajib. Itu dalil boleh berbeda niat imam dengan makmum. Imamnya qadha, makmumnya ada. Imamnya muqim, makmumnya musafir. Imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Menurut mazhab Syafi'i bisa. Kalau bapak sedang musafir jarak qasar sholat al-fiqhul islami wa adillatu 89 km. Kalau pakai fikih sunnah Said Sabiq 82 km. Otomatis karena musafir bapak kan sholat zuhurnya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isyaknya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Nah, ketika sedang musafir, apakah bisa sholat qadha-nya 2? Tidak bisa. Karena bapak mengganti sholat yang lalu. Sholat yang lalu itu waktu ditinggalkan, dia dalam keadaan mukim. Maka mengganti yang mukim, utangnya 4, nggak bisa dibayar 2. Utangnya 4, dia bayar 4. Orang yang mengqasar sholat qadha, maka dia sama seperti orang yang minta bayar hutang 4, dibayarnya 2. Kok yang sholat waktu ada kok boleh? Iya, karena sedang musafir. Yang qadha utang. Kalau bayar utang mesti lengkap. Demikian Pak Engkus dari Sumedang. Baik, terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Barakallah. Baik, Bapak Ibu masih ada beberapa waktu lagi untuk Bapak Ibu bisa bertanya. Tapi sebelum itu saya duluan saya pengen bertanya satu hal. Saya tadi di hadis yang kita bacakan di awal itu kan Nabi menggarisbawahi tentang sholat berjamaah, Ustaz ya. Bahwa Nabi itu minta digantikan imam, kemudian Nabi mendatangi orang-orang yang tidak sholat berjamaah, lalu aku akan membakar rumah mereka. Gitu. Nah, yang pengen Anda tanyakan Ustaz berkaitan dengan sholat berjamaah ini, artinya hukumnya memang sangat dianjurkan. Nah, tapi memang ada kondisi-kondisi yang dimana laki-laki itu mungkin boleh gitu ya, boleh karena uzur. Nah, yang pengen Anda tahu apa saja gitu Ustaz, uzur-uzur yang secara syar'i itu boleh dilakukan kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Karena di fikih hari ini kan banyak konteksnya gitu ya. Contohnya misalnya nunggu dagangan gitu, apakah itu juga termasuk boleh untuk meninggalkan sholat, kemudian jadi seorang tenaga kesehatan. Nah, seperti apa Ustaz batasan-batasannya gitu Ustaz? Mohon pencerahannya. Yang pertama, dalam keadaan sakit. Jadi orang yang sakit itu boleh dia sholat sendiri. Yang kedua, dalam keadaan musafir. Nah, jadi dalam keadaan musafir kalau memungkinkan, karena as-safaru azab. Musafir itu penuh dengan azab, kesulitan, kepayahan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuan. Yang ketiga adalah ketika dalam keadaan suasana genting. Dokter menunggu proses kelahiran atau operasi. Kalau dia tinggal sholat
bisa mati pasien. Idza dhaqal amru ittasa'. Kalau suatu perkara itu sempit, boleh dilapangkan, beri kemudahan. Lalu kemudian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ad-dararu yuzalu. Kalau ada mudarat, mudaratnya mesti dihilangkan. Itu konsep-konsep kaidah dalam Islam. Nah, jadi orang tua renta yang tidak bisa bergerak karena penyakit, karena infus, karena keteter, dan lain sebagainya, itu dia tidak sholat berjamaah. Tapi kalau dia mampu, bisa, tidak masalah. Ini tentang terkait dengan orang-orang. Adapun hukum sholat berjamaah itu ikhtilaf. Mazhab Hambali wajib. Makanya Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali sejak 1924. Waktu maka mereka menggedor pintu haji, salat. Karena menurut mazhab Hambali wajib. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad. Menurut mazhab Maliki sunat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Nah, saya jelaskan ini, mana tahu nanti ada ustadz yang ceramah 3 hukum ini. Tapi saya dalam kehidupan sehari-hari tidak harus ketika kita lihat kondisi masyarakat kosong, nggak ada orang sholat, lalu kemudian saya ditanya misal, Ustadz, apa hukum sholat berjamaah? Fardu kifayah. Yang penting ada muazin, ada orang sholat, udah cukup kita. Oh, nggak bisa begitu. Ada fikih dakwahnya. Nah, jadi kalau untuk zaman sekarang, banyak orang tidak memperdulikan sholat berjamaah. Jadi kita sampaikan pentingnya kita kembali ke masjid, menghidupkan sholat berjamaah. Tapi fikih ini mesti disampaikan. Kalau nggak nanti orang kelahi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya saya persilakan Bapak Rudini. Bapak Rudini. Silakan Bapak, ke mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rudini Syahudin. Saya asli Palembang, tinggal di Depok, di daerah Jawa Barat, Ustaz. Sebelumnya saya berdoa buat Ustaz, semoga sehat-sehat selalu agar bisa terus memberikan ilmu kami, terutama untuk umat Islam di Indonesia. Ustaz, saya mau bertanya, dari hadis, sesuai dengan judul Ustaz, dari hadis tersebut kan ketika Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, maka timbullah sebuah ancaman. Nah, mungkin di zaman itu para sahabat ketika ada ancaman tersebut mungkin jadi rajin gitu, mendadak rajin sholatnya, ibadahnya, imaman di masjid dan sebagainya Ustaz, baik ibadah dari yang lainnya. Nah, gimana ketika hadis tersebut di zaman sekarang ini, padahal kita tahu gitu Ustaz, kita tahu tapi seolah ancaman itu kayak nggak berlaku gitu Ustaz, gimana? Terutama khususnya buat saya dan orang di sekitar saya Ustaz. Nah, yang kedua, jadi kayak ancaman itu nggak ngaruh gitu, tapi ya itu semoga dijauhkan kami dari dosa-dosa tersebut Ustaz ya. Bukan meremehkan hadis tersebut gitu, tapi kayak gimana? Saya mau nanya tuh solusinya apa sih Ustaz untuk biar hadis ini tetap kemuliaannya tetap ngaruhnya itu benar-benar gitu bisa diterapkan di zaman sekarang itu. Oh, ternyata ini ancamannya ini sebegitunya gitu loh. Kita nggak boleh gitu meremehkan hadis ini gitu. Nah, yang kedua Ustaz, bagaimana ketika kita masuk musola, misalnya Ustaz masuk musola, di musola itu kita sendiri awalnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk juga minta diimami, kita bilang nggak boleh, udah dijelaskan. Nah, kita bagusnya kita keluar apa
kalau diimami kan nggak mungkin juga, saya nggak tahu dalilnya atau hadisnya boleh apa enggaknya, tapi setahu saya kan memang nggak boleh, tapi fikih bolehnya itu saya nggak tahu kita ada fikih apa enggak di situnya. Nah yang ketiga Ustaz, yang ketiga, kalau kita misalnya mengimami juga sama wanita juga, cuman ini udah nenek-nenek katakanlah gitu, udah menopause Ustaz ya, udah nggak menstruasi, boleh nggak kita ngimami dia gitu? Ketika dia tolonglah gitu kan, karena ini pernah apa namanya ketemu yang kayak begini, nggak tahu mungkin di dalam hadis kan nggak boleh Ustaz ya, tapi maksudnya mungkin apakah ada di dalam fikih bahasan atau bab seperti itu gitu Ustaz, bolehkah kita mengimami nenek-nenek istilah kata yang udah nggak menstruasi dan udah menopause gitu Ustaz, ketika dia ayolah kata cu gitu atau gimana jadi imam saya? Mungkin itu aja Ustaz yang saya ingin tanyakan. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kenapa kita sekarang tidak takut? Padahal hadisnya sama, kalimatnya sama. Kok orang zaman dulu takut, kok orang sekarang nggak takut? Anak kecil disuruh masuk ke rumah. Awas, nanti ada penjahat culik. Tapi ketika dia udah besar, ibunya sama, ngomongnya sama, tapi respon anak berubah. Jadi kalau begitu, apakah hadisnya yang salah? Hadisnya tidak salah. Yang salah adalah orangnya. Jadi kalau mau hadis itu dimuliakan, maka kita mesti mengembalikan orang ini seperti saat hadis itu keluar. Berarti orang-orang yang sekarang ini mesti dididik dengan pendidikan yang bisa membuat orang menjadi takut kepada Allah. Jadi hadisnya tetap, orangnya yang dirubah menjadi orang yang seperti sahabat Nabi dengan pendidikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita karena kita tidak punya rasa takut terhadap ancaman Nabi SAW. Lalu kemudian kalau seorang lelaki masuk ke masjid, tiba-tiba datang makmum anak gadis cantik, ini bisa menimbulkan fitnah. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tidak boleh berdua-duaan kecuali dengan mahram. Kalau ada maslahat, sholat berjamaah, ada mudarat, menimbulkan fitnah, disuruh berselingkuh, dan seterusnya. Kalau bertabrakan antara manfaat dengan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Kalau makmumnya itu nenek-nenek sudah tua renta, tidak membangkitkan syahwat nafsu, maka penyebabnya adalah karena takut fitnah. Sedangkan orang tua tidak ada lagi fitnah. Kalau sebabnya sudah hilang, maka hukumnya tidak lagi berlaku. Tadi kenapa takut? Karena anak gadis. Ini sudah tua. Nah, maka tidak berlaku lagi hukum karena sebabnya sudah hilang. Sebabnya tadi apa? Sebabnya itu adalah karena ada fitnah. Dan kalau yang menjadi makmum itu orang tua, tak ada fitnah. Maka hilanglah sebab, hilanglah hukum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kami ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita yang sudah berkenan berbagi ilmu. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah untuk Ustadz Abdul Somad dan juga keluarga, dan semoga menjadi wasilah hadirnya ketenangan, keberkahan dalam dakwah Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu, kita masuk ke sesi akhir sebelum nanti kita mendengarkan closing statement dari guru kita dan juga kita berdoa bersama. Saya izin Bapak Ibu seperti biasa menyampaikan kita ada program amal solih
yang bisa Bapak Ibu ikuti, yang bisa Bapak Ibu kontribusikan lewat pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Informasinya Bapak Ibu saya izin tampilkan dalam bentuk video. Nah, ini adalah update terakhir dari pembangunan asrama kelas Pondok Pesantren Az-Zahra. Izin untuk saya putarkan videonya Bapak Ibu. Baik, Masya Allah, bagi Bapak Ibu yang ingin terlibat, ingin beramal cerdas, mengabadikan hartanya dengan sesak semen, sebongkah batu, batu bata, apapun itu untuk membangun Pondok Pesantren Az-Zahra, bisa klik link yang sudah kami bagikan Bapak Ibu di kolom komentar sidak.id/UAS, sidak.id/UAS. Kita bisa berwakaf dari mulai nominal terkecil Rp10.000. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan program amal soleh yang bisa Bapak Ibu ikuti. Ya, linknya sekali lagi kami tampilkan di kolom komentar. Baik, malam hari ini sudah masuk di penghujung terakhir. Ya, kami minta mungkin ada closing statement dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad atas materi kita pada malam hari ini. Dan mohon berkenan untuk memimpin doa penutup di majelis pada malam hari ini. Kalau kita tidak sholat, kita tetap akan sholat dengan cara lain. Karena sudah menjadi fitrah manusia, dia lemah, dia tidak berdaya. Maka dia akan meminta kepada pohon kayu, binatang, hantu, dan seterusnya. Orang setelah dia sadar bahwa dia kecil, bahwa dia tidak punya puja-puji, bahwa dia kotor, kesadaran inilah yang memotivasi orang untuk beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Bagi yang sudah sholat, mudah-mudahan istiqamah. Bagi yang belum, terus kita ajak, termasuk program kita ini, dan kita doakan. Al-Hazihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Rabbana ja'alna muqimas salah, jadikan kami orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyatina, sampai keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kami yang sudah berbagi ilmu. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustadz, dan semoga ilmu yang disampaikan bisa kita pahami, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, saya cukupkan majelis pada malam hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat bertanya, mungkin insyaallah kita jumpa lagi di pekan berikutnya. Ya, akan ada sesi-sesi bertanya, sesi diskusi bersama guru kita yang lewatkan tiap hari Selasa jam 8 malam 19.45 ya. Kasih note di kalendernya supaya Bapak Ibu nggak kelewatan. Oke? Sampai jumpa Bapak Ibu di pekan depan, jauh di mata namun dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.